Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Create Up. IMF, Bank Dunia hingga JP Morgan melihat ada peningkatan risiko resesi ekonomi global tahun depan. Ya, namun ada sejumlah startup yang tetap mendapatkan pendanaan di Indonesia. IMF, Bank Dunia hingga JP Morgan melihat ada peningkatan risiko resesi ekonomi global tahun depan. Namun ada sejumlah startup yang tetap mendirikan pendanaan di Indonesia. East Ventures menyampaikan perusahaan mempertimbangkan faktor pendiri dan potensial pasar sebelum berinvestasi di startup. Perusahaan modal Ventura itu meninjau pendiri startup dari 3 sisi, yakni integritas, kemampuan mengidentifikasi diri atau self-awareness, dan paradoxical nature. Sedangkan dari sisi potensial pasar bukan hanya dari sisi ukuran pasar, tetapi juga konsumen yang ditargetkan. East Ventures akan meninjau solusi yang ditawarkan oleh startup itu benar-benar mengatasi permasalahan konsumen atau tidak. Sedangkan dari sisi sektor, East Ventures menyasar startup dari banyak bidang mulai dari e-commerce, logistik, dan lainnya. Belakangan juga dinilai menarik ialah sektor Web3 dan kripto. Sementara itu, Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia menyampaikan bahwa investor kini mengurangi porsi pendanaan ke startup karena likuiditas berkurang. Langkah ini utamanya dilakukan oleh investor luar negeri. Sedangkan pengetatan likuiditas terjadi karena 2 faktor, yakni kebijakan moneter bank sentral di banyak negara perang Rusia dan Ukraina yang terpengaruh terhadap suplai Amvestindo memperkirakan pengetatan likuiditas itu terjadi dalam 1-2 tahun. Meski demikian, investor akan tetap berinvestasi di startup. Ada banyak sektor yang menarik untuk dilirik seperti e-commerce, teknologi finansial atau fintech, kuliner atau foodtech, kesehatan atau health tech, atau pendidikan atau edutech. Namun setiap investor terutama modal Ventura memiliki mandat yang berbeda. Ada yang berfokus mendanai startup fintech, ada juga yang terbuka untuk semua sektor. Oleh karena itu, investor akan lebih memperhatikan kemampuan startup untuk bertahan dan mencetak keuntungan sebelum berinvestasi. Sebagai sumber ada Channel. Dan pemirsa, topik kita kali ini adalah mengasah bakat anak lewat platform. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Henrico, co-founder dan juga CEO dari Raudemi ya. Oke, Mas Henrico apa kabar? Baik, Mas Vicky dan Mbak Prisa. Thank you atas waktunya pagi hari ini. Oke, Terima kasih. Mas Henrico, kalau kita lihat mengenai upaya yang kemudian dilakukan oleh Raudemi adalah mengasah bakat anak begitu ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari tujuan ataupun pentingnya untuk mengenali bakat anak sejak dini itu apa? Ya, mengenal bakat anak itu sangat penting sekali ya, apalagi kalau di usia 3 sampai 6 tahun itu kan masa-masa golden age seperti itu ya. Anak-anak kan seperti sponge otaknya. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi bakat anak itu tadi, nanti akan gampang untuk dia bisa bersaing nanti ke depannya gitu loh di dunia yang sangat kompetitif gitu. Lantas seperti apa Raudemi memberikan solusi atas upaya-upaya dari para orang tua mungkin untuk mengenali bakat anak sejak dini? Ya, jadi di Raudemi kita menyediakan kelas-kelas yang dari beberapa instruktur kompeten gitu ya. Jadi untuk mempertemukan orang tua yang memiliki bakat anaknya di usia 3 sampai 18 tahun ya. Jadi kelas kita itu terbatas hanya untuk 5 anak dan itu sangat interaktif gitu loh. Jadi orang tua yang melihat ada bakat anaknya, dia bisa mencari kelas-kelas yang cocok dengan minat atau bakat anaknya di Raudemi. Oke, lewat cara apa ataupun mekanisme yang dilakukan dari Raudemi itu seperti apa, Mas Henrico, sehingga kemudian bakat anak dapat dikenali sejak dini oleh orang tua dan secara pertumbuhan sendiri bakatnya akan bisa diasah? Ya, mungkin PR pertama dari orang tua dulu adalah mengetahui minat atau at least minat dulu lah daripada bakat gitu loh. Kalau orang tua udah tahu minatnya gitu ya, nanti dia mungkin di daerah gitu ya, yang di tempat yang dimana instrukturnya itu sangat jarang, misalnya anak itu menyukai misalnya biola gitu, sedangkan dia di daerah tapi tidak memiliki akses untuk mendapatkan instruktur yang berkualitas di sana. Nah, sedangkan di Raudemi kita menyediakan instruktur-instruktur yang berkompeten di bidang itu, seperti itu. Jadi mempertemukan antara demand dan supply dari orang tua dan instruktur, seperti itu, Mas. Bakat sangat banyak ya, ada yang suka olahraga atau musik mungkin, lain sebagainya gitu. Nah, gimana bisa Raudemi memfasilitasi yang mewakili itu semua?
Ya, sebenarnya dari Raudami sendiri, mungkin, PR dari orang tua yang pertama ada 9 kecerdasan dari setiap anak gitu loh. Ya, jadi orang tua juga harus aware juga bahwa, dia harus tahu dulu nih minatnya apa dulu gitu loh kan. Ibarat kita mau ngasih, kesukaan musik gitu ya, kita harus kasih teasing gitu, musik apa, musik rap, musik jazz, musik, klasik gitu loh. Dan kalau misalnya orang tua udah menemukan minatnya, baru dia masuk ke Raudami. Sedangkan dari Raudami sendiri, mungkin kita bisa kasih kelas-kelas teaser yang nanti mungkin membuat anak si tertarik gitu loh. Oke, ada banyak semacam kelas-kelas yang men-trigger untuk melihat minat anak ini akan kemana ketika memang sudah kelihatan minatnya, lalu kemudian diarahkan dan dipupuk begitu ya? Iya benar. Oke, Mas Enrico, dari temuan Anda gitu ya, apa sih penyebab dari orang tua gagal untuk mengenali bakat anak sejak dini? Kalau saya lihat sih dari stigma sebenarnya. Kalau stigma di masyarakat kita, melihat anak-anak itu hobinya ya bermain aja seperti itulah gitu loh. Padahal bermain itu sangat penting sekali, tapi kalau bisa kita juga bisa, melihat, bermain itu sebagai bentuk dari aktivitas yang dia sukai. Yang kedua, kenapa tidak bisa melihat, bakatnya, kadang ada orang tua yang sangat ambisius, misalnya orang tuanya pemain bulu tangkis gitu loh kan, juga pengen ngedirect anaknya juga jadi pemain bulu tangkis. Padahal dari kecerdasannya dia mungkin tidak cocok di kecerdasan seperti itu gitu loh. Jadi makanya ada salah arah dari orang tuanya seperti itu. Oke. Sistem seperti apa yang diterapkan oleh Raudemi sehingga bisa memberikan apa ya referensi untuk para anak-anak? Artinya adakah kerjasama yang dilakukan dengan instruktur atau pengajar atau seperti apa? Ya, kita, ada instrukturnya yang kita sebut sebagai mitra juga gitu loh. Jadi ada banyak ya para instruktur di luar sana yang mungkin saat pandemi kemarin harus menutup usahanya, tempat bimbelnya, tempat kursusnya, seperti itu. Dan kerjasama kita dengan mereka, mereka bisa membuat kelasnya mereka sendiri di Raudemi hanya dengan bermodalkan internet. Jadi, dengan adanya kerjasama seperti itu membuat para ya kita bilang instruktur itu mungkin lebih bisa mengekspand gitu loh, Bermitra begitu ya? sasarannya. Ya, benar sekali, Mbak. Oke, bagaimana dari Raudemi ini melakukan kurasi terhadap instruktur-instruktur yang akan mengarahkan dan juga mengasah bakat dari anak-anak ini, Mas Enrico? Ya, jadi kita ada 2 macam kurasi yang kita lakukan. Yang pertama kita adalah background checking dulu, apakah ini orang benar-benar memiliki expertise di bidang tertentu. Yang kedua, apakah dia bisa mengajar. Jadi di form kita itu untuk pendaftaran ada link video di mana para instruktur ini harus memberikan video dia mengajar 3 sampai 5 menit. Kita juga pengen tahu bakat dia atau ilmu dia di bidang pengajaran atau pedagogi itu cocok atau enggak. Yang kedua, kita akan kurasi untuk kelasnya. Jadi setelah dia lulus sebagai instruktur, kita juga akan kurasi kelasnya yang dibikin, apakah cocok dengan community guidelines kita, apakah cocok untuk kita bisa upload untuk bisa diberikan kepada orang tua. Seperti itu, Mas. Raudemi sendiri sudah beroperasi berapa lama dan perkembangannya sejauh ini sudah punya mitra berapa banyak, kemudian mungkin anak-anak yang join di Raudemi juga gimana? Ya, alhamdulillah kita udah launching sekitar mau masuk 1 bulan. Kita saat ini udah ada 300 guru yang mendaftar dan sudah 52 300.000? 300 guru yang mendaftar. Oke. 300 guru yang mendaftar, sudah 52 guru yang kita kurasi gitu ya. Dan fokus kita sekarang ini kalau kita mau bikin mall mungkin kita isi dulu brandnya, kita isi tenannya dulu seperti itu. Jadi target kita di kuartal keempat ini pengen ada sekitar 500 guru, nanti di kedepannya baru kita akan fokus untuk memberikan layanan ini kepada orang tua. Jadi kita kumpulkan dulu para gurunya, para instrukturnya, sehingga nanti para orang tua pun juga memiliki banyak kebebasan untuk memilih kelas-kelas yang dia inginkan. Seperti itu, Mbak Oke, Prisa. secara kalau sekolah kan ada semacam kurikulum lah ya. Nah, kalau Raudemi ini sendiri seperti apa begitu? Saya pengen dapat gambarannya. Usaha jeda berikut kita akan bahas, Mas Enrico, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Enrico, co-founder dan juga CEO dari Raudemi. Oke, Mas Enrico, kalau bicara mengenai sekolah, biasanya kan ada semacam kurikulum lah ya yang kemudian ini akan disampaikan oleh instruktur sebagai sebuah guidance lah. Nah, kalau Raudemi ini punya atau tidak semacam kurikulum tersebut dan sistem tingkatannya itu ada atau enggak? Misalnya untuk
anak usia 4 sampai dengan 5 tahun gitu. Apa yang kemudian diajarkan supaya memang secara bakat dapat terasah dan lain sebagainya lah. Mungkin Anda bisa jelaskan. Oh, oke, Mas Wiki. Jadi emang kalau di Raudemi sendiri, core dari pengajaran itu adalah para instrukturnya seperti itu. Jadi mereka mungkin punya kurikulum-kurikulum. Halo, Mas Hendriko. Tampaknya sedang Ya, putus mengalami begitu ya, kendala, mengalami kendala di sinyal. Perbincangan begitu ya. bersama dengan Mas Enrico. Oke. Padahal kita masih pengen menggali lebih dalam, pendanaan juga belum kan? Karena kan Betul. ini salah satu perusahaan startup yang memperoleh pendanaan di tengah situasi dan kondisi yang sedang bergejolak saat ini ya. Ya, sektor edutech memang dinilai sebagai satu sektor yang dinilai tetap menarik untuk tetap didanai oleh venture capital. Dari informasi yang tadi kita sudah saksikan begitu ya di awal segmen Create Up, bahwa memang sekarang venture capital lebih sangat-sangat selektif untuk menyalurkan dana mereka kepada perusahaan-perusahaan rintisan karena likuiditas yang memang terbatas. Karena ada banyak hal lah, salah satunya adalah terkait dengan dinamika dari ekonomi global yang memang sedang menghadapi kondisi yang cukup challenging. Nah, salah satunya yang kemudian cukup menarik dinilai adalah terkait dengan edutech, kemudian juga tadi ada yang food tech dan lain sebagainya lah yang kayaknya di Indonesia secara tren masih tetap akan mendapatkan pendanaan dari perusahaan Betul venture sekali, capital. Wiki. Dan sarana pendidikan di Indonesia kan belum semuanya tuh bisa memfasilitasi dengan baik bakat sejak dini gitu ya. Betul. Dan ini akan menarik ketika ada makin banyak perusahaan-perusahaan startup seperti ini, Wiki, ke depannya. Kita sapa lagi mungkin ya, sudah Halo, Mas bisa Enrico. bergabung. Halo, Belum Mas ya? Enrico. Oke, baik. Ya, silakan dilanjutkan tadi terkait dengan semacam kurikulum lah di Raudemi sendiri. Iya, untuk kurikulum sendiri kita itu kan melihat para instruktur itu sebagai sebuah unit dari pengajar sendiri ya. Jadi mereka sebagai instruktur pasti memiliki desain dari instruktur yang mereka inginkan gitu loh. Jadi kita akan memberikan seluruh aktivitas untuk kurikulum kepada mereka. Mereka sendiri yang mengatur untuk kurikulumnya untuk usia berapapun. Kira-kira seperti itu, Mas. Kalau dari segi pendanaan, Raudemi kan tadi diinformasikan berhasil meraih pendanaan, boleh dijelaskan berapa besarannya dan penggunaannya akan untuk apa saja? Ya, kalau untuk pendanaan kita sistemnya masih bootstrap ya. Emang ada pendanaan dari beberapa teman dan keluarga seperti itu. Dan emang pendanaan itu emang untuk building the platform dulu. Mungkin untuk pendanaan dari angel atau venture capital kita belum. Karena dari kita sendiri emang developnya itu adalah masih platformnya dulu gitu loh. Jadi sembari untuk dibangun, nanti mungkin dari profit yang ada kita baru putar lagi sembari untuk mencari pendanaan baru. Seperti itu, Mbak. Target Raudemi akan profit? Sebenarnya kita sudah profit saat ini gitu ya. Mungkin untuk di kuartal terakhir kita mau lihat apakah kita benar-benar bisa cash flow positif apa enggak gitu ya. Jadi karena sistemnya kita itu emang langsung untuk mengambil komisi dari para guru gitu ya, para teacher. Jadi di 2 minggu pertama kita sudah menghasilkan uang seperti itu gitu, Mbak. Oke, ya, Mas Hendriko, ini mengenai semacam tantangan lah ya untuk kemudian menyadarkan orang tua yang ada di Indonesia terkait dengan pentingnya untuk mengenali bakat anak-anak sejak dini. Nah, sejauh ini findings ataupun mungkin temuan dari Raudemi ini seperti apa? Apakah kemudian orang tua di Indonesia sudah sebegitu meleknya terkait dengan upaya-upaya untuk mengenali bakat anaknya sejak dini? Ataupun masih banyak orang tua yang kayak nggak perlu dikenali sih bakatnya, tinggal kita kemudian arahkan seperti apa yang kita mau. Nah, ini challenge-nya masih nemu yang kayak gitu nggak, Mas Hendriko? Iya, sebenarnya yang paling susah itu kalau kita punya anak atau punya ponakan ya, discovery minat atau bakat itu yang susah. Jadi apalagi orang tua di Indonesia itu emang ngelihat kecerdasan itu ya cuma satu, kognitif gitu, kecerdasan matematika, kecerdasan belajar di sekolah gitu lah. Jadi mereka kalau melihat ada minat anak atau bakat anak yang di luar itu, dia biasanya tidak terlalu memberikan panduan atau arahan gitu loh. Jadi sehingga para orang tua pun juga tidak aware masalah itu, seperti itu loh. Mungkin apalagi di daerah gitu ya.
mereka melihat yang penting belajar, sekolah, pintar, udah gitu loh. Tapi faktanya adalah kalau kita ngelihat ada 8 kecerdasan lainnya yang bisa menjadi karir di masa depan anak itu. Gitu. Jadi sekali. mungkin dari orang tuanya juga harus dikasih awareness gitu. Baik, berapa biaya kalau mau join di Raudemi? Singkat saja. Ya kita kasih range antara 45.000 sampai 175.000 per kelasnya gitu Mbak. Oke, semoga Raudemi ke depan bisa menjadi salah satu pionir gitu ya, startup untuk masyarakat, anak-anak di Indonesia dalam menggali dan mengasah, memupuk bakatnya ya. Baik ya, Mas Hendiko, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa, sehat selalu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Prisa, Mbak Wiki, pagi. Oke, sudah 90 menit pemirsa kami menemani Anda dalam Power Breakfast pagi hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk Anda. Ya, saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, see you in the morning.